Apa ning? Ada adem tak? Oh, sampeyan kok untuk wae wis ngrugo-ngrugo kadem men. Loh. Orang muda itu juga bisa kedinginan. Gimana itu sih sampean iki? universal ya. Lah Iya. sik sapa sik keperlu maneh ngejagongan warung view aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, ya, apa kabar sampean? Mudah-mudahan tetap semangat ya ning ya. Ya, tetap berjiwa muda. Berjiwa muda Mas yo sakjane secara angka umur wis tuwa. Ya. Iso ora ngono ning. Bisa dong. Lah piye? Semangatnya muda. Semangatnya muda. Wis, itu abaikan sejening umur ki hanya jajaran angka-angka ngono ya. Nah, Dulur. Nah. Episode kali ini Warung VOE mau ngajak sampean untuk tahu cerita-cerita apa aja sing ono nang Amerika terkait pensiun ya, Nah, Cak, ya. pensiun di sini juga di Amerika tuh masalah isu besar ini ya. Nah, karena emang lapisan piramida wong sing pensiun kuwi masih nggak seakeh kayak Jepang. Misalkan nek kene ya wis mulai akeh nih. Ya. Bahkan tahun piro 2050 kuwi orang yang pensiun lebih banyak daripada sekarang nih. Oh. Nah, aku terus aja kekhawatiran jojo kok tabungane hari tua kok iso entek. Lah ngembiayai opo sing jenenge nek kene kan untuk pensiunan nggih wong tuwek jenenge social security. Ya, jadi ada skema ekonomi di Amerika Serikat itu yang namanya itu social security di mana sampean itu misalnya kerja nyambut gawe iku bayar social security tujuannya kok misalnya tuwek misalnya sampean gak niat nyambut gawe iya iku bisa ditanggung oleh dengan social security ku mau iso dijupuk lek sampean umur Amerika aturane swidak loro setengah umure ku sing minimal tapi engko entuk swidak 5 luwih akeh lek jipuk umur 70 luwih akeh neh. Nah ini kan ngomongin duit ya Cak ya, ngomongin uang. Nah kita ngomongin uang juga ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa wong-wong nang Amerika itu sakjane lebih wedi gak duwe duit tinimbang wedi matek. Oh ngono ya? Heeh. Kok rada anu ya? Enggak perbandingannya. Iya ngono ya. Ya apa ceritanya Jelur? Ditantai. Laju inflasi yang telah mereda dibandingkan puncaknya pertengahan 2022, penciptaan lapangan kerja yang masih relatif kuat, hingga belanja konsumen yang juga tetap bergairah. Semua ini ternyata belum tentu meredam keresahan konsumen, seperti temuan Allianz dalam survei kuartalan terakhirnya. Despite all this positive data that we've seen, the growing economy and so on and so forth, the tight labor market, etc., the average American continues to actually be worse off and struggle and they're very cautious about the future. Kenaikan harga menjadi sumber keresahan utama. We're seeing now that 70% of Americans, so 7 in 10 people are actually more concerned about paying bills than saving for the future. And 6 in 10 Americans would rather sit in cash than participate in the market. We have over half of Americans, they have decreased. In other words, they take some of their income today to spend it instead of putting it into the retirement account. Some Americans have stopped it altogether, about half as well. But a whopping 45% of Americans have started dipping into existing retirement savings in order to combat the increasing prices. Dalam survei kuartal sebelumnya pun, sekitar 61% responden menyatakan lebih takut kehabisan uang sebelum pensiun dibandingkan ketakutan mereka akan kematian. Harga energi yang sempat stabil beberapa bulan sebelumnya belakangan kembali menguat. Antara lain alasannya adalah tingginya permintaan yang mendongkrak harga minyak sedunia, lalu juga berkurangnya kapasitas penghilangan di Amerika Serikat akibat gelombang cuaca panas di negara bagian penghilang termasuk Texas dan Louisiana. Akibatnya Bank Sentral AS atau Federal Reserve belum tentu menangguhkan kenaikan suku bunga acuan dalam pertemuan selanjutnya akhir September. And this change in the trend of energy does really impact the forward view on inflation. We're seeing inflation remain elevated, right? It's not accelerating. It's not moving higher faster, but it is remaining elevated. And so that may mean the Fed has to wait a lot longer to get back to their 2% target than the market had been anticipating, which is at this point is the market's kind of priced in some cuts later in 2024. We'll have to see what the Fed says on September 20th. Dalam pertemuan terakhirnya pada Juli, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, kenaikan ke-11 dalam 17 bulan terakhir. Bank Sentral telah indikasikan kembali siap naikkan suku bunga pada September bila data soal inflasi akhirnya kembali menunjukkan peningkatan harga. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Semakin tua pemikirannya kan wong-wong kudu mikir lak ngene. Halah duwe akeh-akeh lha apa gak digowo matek ae ngono lho. Lho tapi nek kene kan kebutuhan yo akeh ning biaya-biaya lek pas usia tua kuwi lah sampean misalkan ya. Nek kene kan jarang sing mengandalkan anak ning ya. Nek misalkan sampean pengen urip nek nggon berbagai jenis panti jompo nek kene kuwi yo biayanya gede nih. Bener. Dan biasanya di sini tuh juga anak-anak dan kehidupan individualistik itu walaupun memang bukan norma umumnya, tapi tetap ada kebiasaan di mana anak-anak itu mandiri dari orang tuanya, orang tuanya juga mandiri dari anaknya. Ya. Nah, habis ini kita punya cerita lain soal pensiun yang Amerika. Ya, apa ceritanya? Sakwise sing CJK. Aku lho ning, orang pensiun kok sikilku wis rada cenut-cenut iki, kene iki. Aja. Reumatik dan sebagainya wis tak olesi apa lah ngono. Aja sih, Cak. Aku gak kuat ngangkat sampean. Gendong sampean, ngomong aku. Jenenge urip pensiun itu kadang-kadang kan akeh wong sing ngomong wes pensiun tuh masa-masa sing ya wis kamu nggak produktif lagi, nggak produktif. Terus kadang-kadang di karo masyarakat sudah tidak terlalu dihargai dan sebagainya kuning. Walaupun misalnya sampai ngeliat di Amerika itu masih banyak orang-orang yang berusia lanjut itu bekerja ya, Cak ya. Memang ada yang masalah ekonomi atau kebutuhan ekonomi itu tentu ada. Tapi juga nggak sedikit dari mereka itu yang merasa ada rasa validasi atau terdihargai oleh society atau masyarakat. Dan selain itu juga berbagai penelitian menunjukkan kayak Jepang juga nih ya. Kenapa salah satu kunci rahasia nih mau Jepang iki akeh sing usianya sampai tua iku aktif. Tidak harus kerja sing kayak formal dan sebagainya. Tapi ya enggak, dia tujuan nih. Jadi mungkin berbagai kegiatan, sing menghasilkan atau sing enggak, tapi dibikin aktif aja mung ya mungkin nek Indonesia kan ya wis lek pensiun ya ngomong cucu ya. Tapi menyenangkan tapi kadang-kadang ya wis ngono-ngono tok, mungkin mesakne juga ya. Nah, ngomong cucu itu bisa jadi salah satu alternatif. Tapi misalnya untuk punya pekerjaan yang menambah semangat hidup. Itu penting. Nah, ngomong-ngomong soal usia senja atau usia tua, biasanya ya kan tadi itu karena dilihat sebagai masyarakat sebagai beban, ada juga kelompok atau tempat tinggal di mana orang senior living atau tempat tinggal sing wong-wong sing lebih usia lanjut itu, Cak, dibuat lebih murah. Murah. Supaya menunjang bisa terjangkau buat orang-orang yang berusia lanjut. Memang sarana ngono ini ya, kadang diskon kan, naik bis ya ngono diskon, naik kereta, naik pesawat ya diskon biasanya ini. Tapi tren karena murah ya tentunya orang-orang berusia produktif iki rondo nglunjak ya, Cak. Dan mereka tuh mampir nang kono terus ya urip nang kono. Lah kok malah kayak bonceng ngono piye ya apa istilahnya ngono. Apa? Ditata ae deler liputane. Dengan suhu udara relatif hangat sepanjang tahun dan tidak adanya pajak penghasilan negara bagian, Florida menjadi tujuan banyak warga Amerika untuk melewatkan masa pensiun. The Villages di Florida bagian tengah menjadi salah satu kota favorit bagi pensiunan. The Villages is the largest retirement community in the United States, and I've been led to understand that it's the largest retirement community in the world right now. Undang-undang di The Villages membatasi usia penduduk untuk menjaga statusnya sebagai komunitas pensiunan. Tapi daerah sekitar The Villages, termasuk kota Wildwood, kini juga menjadi wilayah dengan pertumbuhan terpesat dalam penduduk muda dan anak-anak. Alasannya, banyak layanan bagi para lansia harus dilakukan oleh keluarga relatif muda. We moved up here just to find something more family-friendly, conservative, more space, slower paced for our young kids, more land, things like that. And we like it up here, it's just been an adjustment. Jumlah anak usia 14 tahun ke bawah di wilayah The Villages dan Wildwood tumbuh 18% lebih dalam 10 tahun. Sementara jumlah keluarga muda tumbuh 19% dalam kurun waktu yang sama. I actually was born and grew up right down the street from where I'm living now, further into Wildwood, and we moved out when I was about 6 or 7 years old because it just almost seemed like kind of a dead-end neighborhood, a dead-end town. And after I grew up, got married, and moved back, it was like you were coming to a completely different town. It was almost starting to become Orlando-esque. Orlando adalah destinasi wisata ramai di Florida, tempat Disney World dan Universal Orlando berada.
Meski banyak warga lansia merespons positif pertumbuhan penduduk The Villages dan sekitarnya, bagi warga pensiunan ada pula dampak negatif. There's traffic here now, and with traffic comes more car accidents, and we're in golf carts, and there's more golf cart accidents because there's just such a crush of people here now. And as long as the Villages keeps growing, people will keep coming. Sementara bagi keluarga muda yang tinggal di sekitar, salah satu kekurangan kawasan The Villages dan sekitarnya adalah minimnya layanan medis bagi anak, karena fasilitas medis lebih banyak diarahkan pada warga lansia. Perkembangan di The Villages dan sekitarnya kontras dengan apa yang terjadi secara nasional di AS. Data sensus terbaru menunjukkan bahwa dalam satu dekade terjadi penurunan sekitar 3,3% warga usia 14 tahun ke bawah di berbagai kota di Amerika. Dan penurunan paling signifikan terjadi di kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Los Angeles. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tapi memang itu salah satu kritik ya, kalau misalnya sampean tinggal di daerah sing isine wong tuwek kabeh karo isine sing dicampur. Nek misalnya orang tua atau kategori usianya podo kabeh, lek sing muda gak iso belajar dari sing tua gak dapat hiburan dari yang muda. Nah, mungkin Indonesia nggak butuh persoalan karena nek kono kan campur, nggak ada sih komunal lah. Jadi bayi tuwek nom, nek kono ki campur jadi komunitas. Nah, dulu habis ini kita punya cerita lain soal usia senja. Usia senja, tapi tetap pensiunan dan sebagainya. Habis sing siji. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Alah, sejak 6 sama boyok ya apa? Emang boyok itu persoalan yang sering dihadapi oleh para lansia ini ya. Masa aku kadang-kadang lek maca-maca artikel ning, dadi jenenge kan lek olahraga iki lek wong pojok tapi ya akeh lho sing melakukan olahraga sing keras. Lari, menek gunung naik Everest berangan sampai puncak umur 70 tahun. Ternyata jarang nggak apa-apa itu. Iya, tapi sekarang banyak juga orang-orang nenek dan kakek yang berusia lanjut itu melihat tantangan seperti itu sebagai tantangan yang gak iso dilakukan biyen. Oh ngono. Misalnya sampean biyen pas mudanya itu mungkin nggak ada niatan untuk lari maraton misalnya, atau waktunya nggak cukup. Gak cukup, pas sibuk ngurusi keluarga, ngono. Ngurusi keluarga dan liane. Tapi misalnya sampean wis pensiun lah, apa tengah-tengah. Jadi so menguji batas-batas kekuatan fisik dan sebagainya ngono kuwi. Wah. Ini bang saya liane, katanya harus olahraga. Iya bener sih. Nah, iki enak ceritanya seorang nenek tua berusia piro? 90? Enggak, 70-an piro ngono ning. Sambro sampean olahraga ya wis wah wis ceklek kabeh iku. Melakukan angkat besi. Olahraga angkat besi. 75 tahun jek olahraga angkat besi. Wih, luar biasa sih nenek iki. Angkat kapas ngono, Mbak. Iya wis. Ya apa ceritanya dulur? Ditantai. Commissioner of the Revenue's Office. Mungkin Anda mengira bahwa Linda Lightly adalah tipikal pegawai pemerintah yang sesaat lagi memasuki masa pensiun. Namun, seperti yang diketahui rekan-rekan kerjanya di Balai Kota Fairfax, Virginia, Linda bukanlah tipe pegawai yang santai. The first or second day I worked here, Linda came into my office and she asked me to check out her butt.
because it was very, very solid. And that is how I learned that she was a power lifter. Di usia 72 tahun, Linda bukan hanya atlet kompetisi angkat besi, tapi juga seorang pemegang rekor. Sejak 2014, ia telah memecahkan 12 rekor dunia dalam kategori usia dan berat badannya. Linda yang berbobot 60 kg dapat melakukan deadlift seberat 128 kg. Di masa muda dia tidaklah bugar. Setelah bertahun-tahun mengantar jemput 3 anak dan 6 cucu untuk kegiatan olahraga mereka, barulah pada 2006 akhirnya ia terdorong berolahraga. I was 60 and I was very sluggish and I said, I really need to do something for me. Pelatih pribadinya adalah Blaine Dolan. She was a disaster when I got her. She first time we exercised, she almost fell over doing a lunge. Tapi Linda tetap bertahan. Dan dalam waktu 1 tahun, berat badannya turun 20 kg. Ia pun menemukan kecintaan pada olahraga angkat beban. Tak lama kemudian, kekuatannya mulai terlihat. One day, I think she was picking up 220 pounds when she was 68. Somebody mentioned, does she compete or whatever, and I looked it up, and the world record was, I believe, 232. Kunci kesuksesan Linda menurut pelatih adalah memastikan setiap angkat beban dilakukan dengan benar dan aman. I hate to yell at somebody's grandmother, but if I yelled at somebody's grandmother for picking up weight improperly, because if she gets hurt, we're done for months, maybe indefinitely. So I go out of my way to try to make sure she does everything right. Di sebagian besar acara, Linda seringkali menjadi satu-satunya orang yang seusianya. Hal itu, kata putrinya, membuat banyak orang menganggapnya sebagai inspirasi. To see how all these young 20, 30-something-year-olds were cheering for my mom who's in her 70s, so it was really neat. We always say she's the strongest woman that we know, and it's literally and figuratively. Sementara itu, Linda sangat senang menunjukkan bahwa usia bukanlah batasan dalam kebugaran fisik. Studi dari National Institute of Health di Amerika Serikat memperkirakan bahwa sekitar 5-13% manula di Amerika Serikat usia 60-an mengalami yang disebut sarkopenia atau penurunan massa dan kekuatan otot. Hal ini bisa diperlambat dan dicegah dengan gaya hidup aktif termasuk latihan beban. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Yang baik sampean, nggak kalah Rosi bah-bah mau ngono. Tapi ya aku pasti kalah. Angkat besi lah, aku angkat tangan ini. Menyerah. Memang angkat besi itu adalah salah satu olahraga yang butuh ketekunan ya Cak ya. Karena dari awal itu mungkin kadang-kadang sampai ngeliatnya aku gak iso iki atau utawa ngangkatnya aku sing ringan-ringan dan progresnya itu mungkin lambat ya Cak. Suwe nggak usah dipaksakan. Dan itu kan lebih ke istilah dalam olahraga gym kan strength, kekuatan ya. Lah endurance kan lari-lari, melayu-melayu dan sebagainya kuwi. Tapi jare sing apik iku memadukan antara kekuatan karo endurance jare ini sing ideal ngono. Nah, kalau kita lihat di Amerika itu society-nya juga cukup mendukung ya, Cak, untuk orang-orang yang berusia lanjut. Enggak dilokne. Ya, dan juga kira-kira. Ada sih, pasti ada. Mungkin ya. Ada pasti. Orang nang dinding pas ana sing ngilok-ngilokno. Tuwek kurang kaken tingkah. Dirasani lah apa lah. Coba biasanya itu memang di sini kan ada aturan atau istilah ages ya, Cak ya. Nah, itu jadi salah satu yang mendukung orang-orang untuk tidak melakukan itu terhadap orang yang lebih tua mungkin. Ya, dulu habis ini kita punya belajar bahasa Inggris untuk jaket neko-neko tapi sawise sing siji. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Seperti kita katakan itu semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Jawa Pos TV Bali. Dari politik hingga budaya, semua ada di Warung VOA. Di Washington DC akhir Agustus lalu. Ikuti pembahasan ringan sambil mendapatkan informasi terkini dari negeri Paman Sam.
Selama hampir setahun Indonesia dan Amerika Serikat Nggak harus kuliah gitu kan. Betul. Tapi yang harus dipelajari itu adalah cara untuk mengelola. Saksikan Warung VOA setiap Sabtu pukul 11:30 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Ya namanya tua itu sudah keniscayaan sing tak terindrakan ya. Iya, Cuman piye cara nglakoni dadi tua itu sampean iso ngersula terus menyesali karena kok napa dadi tua, pengen ngeling-eling zaman mudanya. Terus dihadapilah nanti susi mati nih. Nah itu kenyataan. Sampean iki ngomong apa? Enggak maksudku itu. Bukan maksudku bagaimana kita menghadapi masa tua kuwi dengan tetap positif nih. Angel loh nih kadang-kadang nih. Dan mungkin karena itu tadi, karena masalah fisik itu yang biasanya membuat orang itu jadi down atau jadi kurang percaya diri Cak untuk menghadapi masa tuanya. Nah, misalnya sampean wis tuwek kok masih mau belajar bahasa lain nggak Cak? Ya pengen lah belajar sih, itu kan bagian dari supaya uteknya nggak istirahat nguning. Bahasa Inggris ya mungkin biasa, aku pengen bahasa liane, bahasa mungkin Spanyol atau bahasa liane. Spanyol bahasanya apa kayak gimana? Apa nih? Bahasa Spanyol. ¿Cómo estás? Ya apa kabarnya? Muy bien, api-api ae. Sampai mau baca bahasa Inggris dulu, nonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. When you travel, you take things with you and pack them into bags and suitcases. All those things are called baggage. Baggage. How is your friend Lily doing? I haven't seen her lately. Lily, I stopped hanging out with her. Why? What happened? Nothing happened. She's just got way too much baggage. All she does is complain about problems in her past. Oh, we all have baggage, but you have to deal with it and move on. Carrying too much baggage on a trip makes traveling difficult. In life, emotional baggage does the same thing. Baggage is all those issues that hold you back and keep you from moving forward in life. And that's English in a Minute. Dulur. Saiki Gilirane. Jagat neko-neko. Ngimpi apa Mbah Arum-arum Joy teko Thailand iki lur? Lagi arep masak, njupuk banyu, ngerti-ngerti disaut ambek ula piton lan digubet. Mbah Arum sing umure 4 tahun iki berusaha nekem ndase ula sing dawane 5 meter iki. Tapi ula niku malah saya ngencengne gubetane. Arep nyulek motone ambek driji ora iso mergo ndase ula obah terus. Lah hebate lur, dekne digubet 2 jaman lan isih iso bengok-bengok njaluk tulung. Tangga teparo teko lan rame-rame nguculne Mbah Arum teko gubetan ula kuwi. Dekne kasil dislametno tapi ula kuwi ngilang nang mburi omah. Diarani apes ya iso, diarani bejo ya iso ae iki lur. Politik memang keras lur. Landuk Sao Paulo Brasil iki kedaden pas acara debat calon wali kota sing disiarno langsung barek stasiun TV setempat. Nalika cawalkot Pablo Marcal maparno program-programe, ngerti-ngerti dekne dikepruk kursi barek lawan politike Luis Datena. Lho apa mergo ngenyek bojone ta kok ngamuk? Ora lur, tapi mergo Marcal jarine nantang lek Datena ora cukup jantan wani mukul dekne. Krungu kuwi Datena kemropok atine njupuk kursi lan dikeprukno nang gegere Marcal. Suasana dadi kisruh. Untung ndang iso dileremno lan Datena diusir teko arena debat. Lek ora tahan provokasi, sampean cocoke dadi penerima tamu. Lek didelok teko kadoan, iki iso dikira motor siluman, Dur.
Lah piye motor trail sing biasane blusukan nang gunung ngebut nang segara. Padahal iki duduk sulapan juga lur. Mergo kabeh iki gawe prinsip-prinsip ilmiah. Supaya iso ngebut nang banyu laut, roda motor trail iki dipasangi papan ski khusus supaya iso ngambang. Masih ngono, sing numpak pembalap teko Georgia, Georgi Gajeletsi iki kudu prigel lur. Dekne kudu ngebut dalam kecepatan tertentu supaya ora kelep lan yo lek iso ora nabrak ombak mergo iso marakno motor oling. Mulane dekne latihan 6 sasi supaya iso numpak motor nang laut nganti 33 km adowe sepanjang pantai iki. Lah bar iki gilirane blusukan nang dasar laut nganggo motor. Ning, lek sampean pensiun mengko misal ya suwe ya ngomong ngono pensiun. Arep nang Amerika terus sama mulih nang Indonesia. Kurang tahu aku. Kurang ngerti. Terus sekarang ada pergeseran yang nyebut kayak American Dream adalah nyari duit nang Amerika, balik nih yang kampungnya. Balik nih nang kampungnya untuk pensiun itu tadi. Sudah 30 menit kami menemani sampean cerita-cerita soal pensiun nang Amerika. Misalnya sampean duwe cerita atau ide lain yang pengen ditahu soal Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Atau nang media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, kata kuncine VOA Indonesia. Aku tak Supri. Aku neng Jini tengah Washington DC nyun. Pamit dulur.